Ya teman-teman, kembali lagi bersama Abil masih. Cantik ibu dan menggemoskung. Jadi sekarang kita mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah Abil buka di IG-nya. Kita bakal Q&A menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan, menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dari buyme.ind. Cara manage uang dalam rumah tangga, terus cara pembagian keuangan, siapa yang pegang uang. Oke, aku jawab sedikit ya sebelum Abil nanti ya. Abil, aku jawab dulu. Jadi mau share cerita sedikit teman-teman. Jadi aku sama Abil ini adalah dulunya waktu awal menikah kami adalah pasangan yang kurang memanage uang. Ya. Kami sangat kurang memanage uang. Jadi ketika ada uang masuk ya udah gitu, belanja aja, shopping segala macam atau apapun, nggak terlalu ada buat pikiran buat terlalu nabung yang gimana-gimana gitu. Tapi seiring waktunya berjalan, aku sama Abil juga terus belajar dalam rumah tangga kan memang harus belajar terus teman-teman ya. Jadi belajar ternyata menabung itu penting. Terus mulai dari situ kita mulai menabung. Nah, pembagiannya gimana? Jadi setiap megang uang tuh, dapat uang itu langsung dibagi tuh ke ATM yang memang membutuhkan. Jadi ya ini pelajaran buat kalian juga. Jadi ATM tuh ada beberapa kebutuhan. Ada yang pertama ini kan uang masuk ini bisa juga dijadikan uang bulanan kebutuhan sehari-hari. Nah, yang berikutnya tabungan anak, yang berikutnya tabungan tak terduga, yang berikutnya ya tabungan terserah kalian. Nah, dari sini misalkan masuk nih langsung bagi nih berapa persen ke semuanya ini, ketiga ini. Nah, sisanya ini buat uang bulanan. Jadi tabungan ada, uang bulanan pun ada buat makan, buat listrik, segala macam internet. Nah, begitu teman-teman di tabungan yang ini. Tapi uang pertama masuk uang itu langsung dibagi, jangan dibelanjain dulu. Jadi langsung masuk langsung bagi ke yang lain begitu. Ya intinya sih kalau misalnya pengen manage keuangan, setiap ada uang yang masuk jangan lupa dibagi ke ATM, misalnya ke rekening-rekening yang lain. Kalau bisa usahain jangan cuman punya satu rekening. Karena apa? Kadang kalau misalnya cewek sih kebanyakan, terutama aku pribadi gitu ya. Kalau misalnya aku punya uang ya karena jiwa shopping perempuan tuh lebih gede dibanding cowok sih, setahu aku gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya uang, mending berapapun uang yang masuk, misalnya 10 juta uang yang masuk, nah sebisa mungkin itu tuh dibagi dulu, dipindahin deh ke rekening yang lain gitu, jangan digabungin ke rekening yang sebelumnya. Karena apa? Takutnya kepake atau keenakan nih, belum habis, jadinya ujung-ujungnya karena kita keenakan jadinya nggak sempet nyimpen gitu. Terus dia nanya lagi nih, buyme.ind, cara meredakan konflik dan cara mengembalikan keharmonisan setelah konflik. Oh, Kalau berantem sih teman-teman, kalau berantem tuh sebenarnya relatif. Kadang ada masanya memang ego aku yang lagi tinggi, kadang ada masanya ego Abil yang lagi tinggi. Nah, masing-masing tuh ya saling sadar aja. Ketika misalkan ego pasangannya lagi lebih tinggi, ya berusaha mencairkan suasana aja, mencair gitu, langsung nyamperin segala macem ya gitu-gitulah. Cuman kalau belakangan kan karena memang aku kan punya, seperti kalian tahu, aku punya gangguan mental, aku punya anxiety disorder dan borderline personality disorder. Jadi aku jadi orang yang lebih gampang tersinggung atau gampang sensitif lah ya. Sensitif dan mungkin bisa dikatakan egonya lebih tinggi sih belakangan ini. Belakangan ini aku begitulah. Jadi memang belakangan memang juga Abil yang lebih sering meredamkan marah aku, tapi juga kadang enggak sih teman-teman. Kadang juga ketika aku lagi kambuh sakit dia juga ya gitulah. Ya, tapi namanya hidup ya. Karena rumah tangga ya selalu belajar gitu kan. Ya kalau kita ada yang salah ya udah kita cari kesalahannya di mana. Ya kalau misalkan udah ketemu salah di mana, ya ayo kita rubah bareng-bareng ya. Jangan kalian cuman bisa menuntut pasangan tapi kalian nggak mau dituntut. Jadi sama-sama belajar aja gitu. Sama-sama belajar, sama-sama saling menyempurnakan, melengkapi kekurangan yang begitulah. Sebenarnya gini sih, sebenarnya kita berdua tuh tipe orang yang sangat simpel banget untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi misalnya kalau kita lagi berantem, sebenarnya kuncinya tuh cuma satu, peluk gua peluk lu. Nah gitu ibaratnya. Simple banget gitu. Cuman emang kadang pada saat aku egonya tuh lagi tinggi banget, terus dia juga egonya lagi tinggi, sama-sama emosi. Jadi ya udah gitu kan. Kadang kita ya udahlah gitu. Tapi pada saat mikir lagi. Jadi ya salah satu di antara kita yang coba nenangin, jadi air kayak gitu.
Tapi kita berantem nggak pernah lama teman-teman ya. Kita usahain tuh kalau hari ini masalahnya ada ya hari ini harus beres begitu. Dari Leni Leviani Apa pertanyaannya? Gimana rasanya nggak mudik? Rasanya nggak mudik itu teman-temannya sedih pasti. Jadi kita kan ibaratnya di Pekanbaru ini ada sih keluarga tapi memang nggak banyak gitu kan. Biasanya kan mudik minimal kan kalau Lebaran itu ketemu orang tua gitu. Kalau nggak orang tua Abil, orang tua aku gitu kan. Setahun sekali kan kita bagi-bagi tuh. Kan harusnya tahun ini kita ke Medan, ke Sidamanik. Ya sedih lah Lebaran jadi kayak nggak berasa Lebaran gitu. Lebaran tuh identiknya dengan mudik gitu. Walaupun di luar sana banyak yang keras dan jadi batu untuk mudik karena Lebaran ini, tapi aku sama Abil tetap nggak mudik karena kami menaati perintah dari pemerintah, anjurannya gimana, dan kita juga mendukung agar COVID ini rantai penyebarannya segera terhenti. Walaupun masih banyak masyarakat kita yang nakal atau batu tetap berkumpul, tetap shopping buat belanja Lebaran di pasar atau di mall segala macam. Tapi kita tidak melakukan itu karena kita sayang sama kalian semua. Kalau dari aku pribadi sih dibilang sedih otomatis sedih ya, karena maksudnya gini, siapa sih yang nggak sedih Lebaran nggak kumpul sama keluarga gitu. Yeah. Cuman intinya gini sih, karena aku maksudnya lebih sayang sama keluarga aku daripada gimana gitu. Apalagi lagi kondisi kayak gini, lebih baik aku menahan diri untuk di rumah. Tapi nanti pada saat situasi sudah membaik, aku bakal pulang gitu. Daripada aku pergi maksain diri ke sana dengan egois aku. Taunya sakit Taunya aku yang membawa gitu, membawa penyakit untuk orang tua aku di sana, kan jahat ya. Maksudnya semua orang pengen mudik gitu, tapi kan maksudnya sekarang tuh lagi nggak bisa. Kenapa harus egois sih gitu? Aku kadang kecewa juga sama banyak orang yang mikir, ya kan aku rindu sama keluarga aku lah. Emang lo pikir gua kagak rindu sama orang tua gua gitu? Dokter, perawat, semuanya itu merindukan keluarganya masing-masing. Kalau mereka bisa menukar posisi, mereka juga pengen menukar posisi jadi kita. Cuman ya tolonglah kita menghargai orang-orang lain yang bekerja di garda paling depan, berjuang untuk menghilangkan COVID ini. Kita hargai mereka, kita juga harus berusaha juga memutus rantai penyebarannya. Jangan egois, pikirin orang lain, jangan mikir diri sendiri. Next, Syarah Ende. Kabil, gimana tanggapan kakak tentang YouTuber yang lagi heboh bahas corona? Jadi Indira itu membuat kesalahan dengan mengeluarkan statement yang melanggar dari PSBB atau peraturan pemerintah ya. Jadi intinya Indira itu kan salah. Kalau salah kita harus minta maaf. Udah minta maaf kayak si Grita bikinnya di channelnya dia. Udah minta maaf tok, selesai gitu. Nggak perlu bertele-tele, kita harus menjelaskan, beralasan, bercerita, storytelling panjang-panjang baru minta maaf. Nggak, kita nggak butuh itu kan. Orang-orang nggak butuh itu. Kalau kita berbuat salah, kita langsung minta maaf, selesai. Udah gitu. Nggak perlu kita menceritakan A, B, C sampai Z dulu baru minta maaf, nggak perlu. Hal yang nggak perlu sih kalau aku. Ya cuman ya pembelajaran buat kita juga ya. Kalau kita mau berbicara, ya kita harus tahu konsekuensinya apa yang kita omongin gitu. Kalau yang dia bilang dia bicara dulu kalau dia bilang dia bicara dulu baru mikir, aku sih ngerasa kurang masuk akal ya, kurang masuk akal. Namanya kita bicara pasti kita mikir dulu. Kayak orang mau bohong aja orang mikir dulu baru dia mau bohong gitu loh. Terus dia juga bahas kan karena dia introvert gitu. Hey guys, tuh loh, kalau introvert itu nggak kayak begitu. Orang introvert tuh nggak bisa nyablak sama semua orang. Orang introvert itu cuma nyablaknya sama orang-orang terdekatnya dia begitu. Terus juga orang introvert. Aku juga introvert teman-teman. Raditya Dika juga introvert. Dan aku introvert. Aku punya anxiety disorder. Aku punya borderline personality disorder. Tapi aku nggak begitu kok ngomongnya. Ketika aku ngomong, aku pasti mikir dulu. Ketika aku ngomong ini salah apa enggak. Ketika aku ngomong ini ada efeknya nggak, ada dampaknya nggak ke depannya. Begitu. Ya intinya kalau dari aku pribadi sih kita harus benar-benar hati-hati pada saat kita ngomong. Karena gini, kita harus tahu dulu kita siapa. Kan posisinya bahwa perempuan itu adalah seorang public figure. Ya misalnya dia YouTuber, dia selebgram juga, influencer. Ya maksudnya ya dia dikenal sama banyak orang, yang otomatis banyak yang mengikuti kegiatan dia. Sedikit banyaknya orang pasti bakal niru atau bakal oh ya, orang yang terinfluence dari dia tuh kan pasti kayak oh emang bener ya kayak gini, emang nggak separah itu ya corona, kan nanti mikirnya kayak gitu. Jadi mending saran aku tuh lebih baik
memilih gitu, memilih kata-kata atau hati-hati gitu, lebih teliti lagi dalam berbicara. Kalaupun memang mau bercanda kayak gitu, yang dia bilang bercanda gitu, harus dipilih. Bercandanya jangan di ruang publik itu, karena itu kan podcast itu kan publik ya gitu. YouTube publik. Kalau misalnya memang dia pengen ngomong bercanda dengan kayak gitu, ya udah bercandanya sama suami aja gitu ya, atau sama keluarga di rumah gitu. Jangan sampai yang bisa ke-share sama banyak orang, karena bakal jadi bumerang buat diri sendiri gitu. Terus kalau misalnya minta maaf, jangan bertele-tele, karena pada saat kita punya niatan minta maaf, ya udah minta maaf aja gitu, nggak usah bawa embel-embel introvert atau gua ngomong gua nggak dipikir dulu gitu, nggak mungkin gitu, karena bakal jadi bumerang baru lagi, bakal jadi babak baru, masalah babak karena jadi masalah baru. Iya, bakal jadi masalah baru lagi gitu. Akan jadi babak 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 gitu. Bener. Nih abis ini nih, percaya sama aku, abis ini kayak di video aku itu aja, aku diserang sama fansnya Indira. Oh iya. Iya, nanti bakal ada nih fansnya Indira. Maksudnya kalau kamu ngefans sama Indira, kamu jangan membenarkan tindakan dia, walaupun apapun alasannya, itu tindakan yang salah. Mau kalian mau gimana pun, itu salah. Mau kalian marah gimana pun, protes gimana pun, tindakan dia salah. Dia juga mengaku dia salah. Ya udah gitu. Bahkan dokter Tirta pun segala macam mengajak si Utap suaminya buat berdiskusi, tapi belum ada balasan gitu. Gini ya, buat kalian nanti mikirnya bahwa aku nge-hate kita nggak hate Indira, kita nggak kenal bahkan. Malah gini, aku maksudnya gini, karena kita punya profesi yang sama di YouTube gitu. Yeah. Kita harus benar-benar hati-hati, karena bakal berdampak sama orang lain juga gitu. Kita ngomong kayak gini kan buat kebaikan bersama gitu. Hati-hati dalam berbicara, karena pada saat kita berbicara yang agak sensitif di ruang publik, itu bakal jadi bumerang. Jadi saran aku harus lebih hati-hati lagi, Indira. Fuji Rahmadania, seberapa dekat Kak Abil dengan mama mertua? Kalau aku ke mama mertua aku, ke mamanya Sera, kalau untuk awal-awal aku dibilang deket belum terlalu dekat, karena takut. Abil mah awalnya takut, masih ya namanya juga baru ya, masih asing lah, masih masih jaga image gitu. Kalau sekarang sih masih jaga image juga, cuman emang dibilang deket sih sekarang, karena maksudnya bahkan aku udah sering teleponan, sering curhat malah sama mama mertua aku gitu, sampai kita sharing ya segala macam lah kita mah. Apalagi kalau misalnya mama di rumah, sampai udah segala macam aja, udah deket aja sih kalau aku sekarang. Gak nanya aku deket sama ibu gimana? Oh, aku deket sama ibu, bahkan ibu tuh lebih dengerin aku daripada anaknya. Dan kalau ada sesuatu, aku lebih bisa mendengarkan, jadi pendengar ibu dan mengerti ibu daripada anak. Dari Isna NP, untuk Kak Abil dan Kak Seraldi, apakah kakak termasuk orang yang rugi dalam berbisnis di tengah pandemi COVID-19 ini, atau malah sebaliknya? Terima kasih. Kalau dalam berbisnis kita dagang ini dampaknya apa? Toko kita nggak bisa buka, satu. Kalau masalah pendapatan, dibilang rugi enggak, dibilang untung banget juga enggak gitu. Jadi masih normal-normal aja, di tengah-tengah lah gitu. Jadi nggak terlalu berdampak yang terlalu signifikan ke usaha kita, cuman ya yang dampaknya ya offline store nggak bisa buka aja. Cuman gini sih, hikmah yang bisa diambil dari COVID ini gitu. Ya selama offline store kita nggak buka, otomatis kan kita harus mikir lebih keras lagi kan, gimana caranya kita produksi supaya tetap pemasukannya tetap ada gitu. Tapi alhamdulillah ya, namanya rezeki Abel juga, kita berpikir keras, kita produksi, alhamdulillah ya hasilnya memuaskan gitu, walaupun di tengah pandemi COVID sekarang. Dan kita kerjanya itu benar-benar nggak ada ke kantor sama sekali. Iya. Itu kerjanya kayak yang jahit kita aja itu dia jahitnya di rumah, bukan di kantor lagi, nggak di ruko kita. Terus apa-apa tuh semuanya misah kita kerjanya, karena memang kita social distancing, nggak bisa ngapa-ngapainnya secara dekat gitu. Ya udah, kita taati aja peraturan pemerintah. Next ini ya, Ovi_Lailatul. Dulu awal kenal Kak Sera dia ngerokok nggak? Jawab lah. Enggak. Jadi gini ceritanya, karena kalian banyak banget gara-gara prank rokok itu. Gara-gara prank rokok kemarin. Jadi kan orang beranggapannya gini, prank rokok otomatis
secara tidak langsung orang berpikir bahwa Sera sebenarnya nggak ngerokok tapi di ngeprank rokok gitu di video prank itu. Udah tunggu, di video prank itu juga sebenarnya orang salah menangkap. Kan aku bilang bukan prank merokok. Iya, itu yang yang orang pikir kalau ngeprank kenapa harus merokok beneran katanya. Karena kan aku bilang itu pranknya prank ketahuan merokok. Berarti kan aku emang merokok. Nih, di sini harus diluruskan ya bahwa itu mah namanya ngerokok beneran, nanti jadi ketagihan gitu. Jadi sebenarnya memang sebelum kenal waktu kenal apa sih dia tanyanya tuh? Jadi jauh sebelum Abil ada di hidup aku kelas 3 SMP sampai 3 SMA aku emang ngerokok, tapi aku berhenti ngerokok pas aku lulus SMA karena aku nazar. Karena aku agak bandel di sekolah ya, jadi takut nggak lulus gitu. Jadi kalau aku bilang mau Allah kalau aku lulus aku berhenti ngerokok. Nah, jadi pas pengumuman itu aku lagi di Jakarta, dikasih tahu orang tua aku lulus, aku berhenti ngerokok hari itu juga. Jadi kalau orang nanya gimana cara berhenti ngerokok, niat aja gitu. Kalau dia bilang susah berhenti ngerokok, ya itu nggak niat aja sebenarnya. Kalau misalnya aku ketemu dia terus dia ngerokok, mungkin aku nggak mau sama dia. Ya kalau aku ngerokok juga aku nggak mau sama aku. Ya pokoknya karena maksudnya aku nggak suka sama cowok rokok. Bahkan dia ngeprank aja kemarin yang walaupun dia cuma pegang rokok gitu. Ngamuk. Aku ngamuk gitu, bener-bener ngamuk. Setelah video selesai juga aku nggak mau deket-deket sama dia karena bau rokok, aku nggak suka. Dapat jatah lo guys. Dari apa sih? Dari Juana, hubungan kalian apa sih? Tahu. Hubungan kalian awalnya pernah ditentang sama salah satu keluarga nggak? Atau aman-aman aja sampai sekarang melihat kesuksesan dan kekompakan kalian dikit terharu katanya gitu. Jadi kalau ditentang secara hubungan aku sama Abil di keluarga aku nggak. Cuman aku tuh cuman dilarang waktu itu menikah terlalu cepat. Karena waktu itu kakak aku baru nikah. Terus aku juga pengen nikah gitu kan. Jadi kata keluarga aku kan nggak terlalu cepet yakin mau nikah sekarang katanya. Ya nggak apa-apa, aku bilang aku mau nikah kok. Aku bilang kan akhirnya ya dikasih juga gitu, dikasih izin juga buat nikah gitu. Kalau secara hubungan sih nggak ada. Kalau Abil ada nih, dulunya kan dilarang dia. Bukan dilarang sih sebenarnya. Jadi kayak kenapa sih cepet banget mau nikah? Oh iya sama gitu. lah kayak aku juga lah ya sama. Kalau secara hubungannya enggak gitu. Nggak nikmatin dulu masa muda gitu atau nggak ngejar karir dulu gitu. Karena kan maksudnya aku anak pertama gitu dari keluarga aku gitu. Ya jadi orang tua aku tuh pengen kayak aku tuh ya karir dulu gitu. Jadi kan kamu karir juga secara di karir? Ya pokoknya gitulah. Nggak ada sih, kita mau aman-aman. Terusnya dari Ajeng SP 991. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak, kasih tau dong kelebihan kota tempat tinggal kakak sampai kakak memilih punya hunian di sana nggak di ibu kota. Terus kasih tips dong biar itulah kita aja jawab. Kalau kamu nanya kenapa nggak tinggal di Jakarta, lebih jelas kayak gitu. Ya karena memang kita mau di Pekanbaru dan memang ada kondisi di mana memang kita diharuskan di Pekanbaru. Sebenarnya kita habis nikah itu pengennya balik lagi ke Bandung awalnya, cuman karena tidak memungkinkan, ya sudah begitu tinggal di sini aja. Dan kita juga lagi menikmati masa-masa berdagang di sini ya, sudah mulai menikmati itu gitu, jadi enjoy lah kita mau mengembangkan di seluruh Sumatera ini ya. Doakan ya teman-teman ya ABL ini. Oh, dari Revi Triani, tips tetap romantis dengan suami dan berpegang teguh dengan kepercayaan. Kamu itu berarti kan ke suami, kamu lah jawab. Romantis. Tips romantis apa ya? Ya intinya jangan dibuat-buat sih. Iya karena apa ya kayak kita emang dari awal menikah gitu. Bahkan kayak kalau dulu sebelum nikah kita kan sebelum pisah ke kosan masing-masing good night, love you gitu. Cuman semenjak menikah ditambah cium diseletuk dek nah terus good night, love you lah gitu. Itu emang selalu rutin setiap malam. Terus apa ya? Kan lu gak ngejawab, kan bisa romantisnya gimana? Gak ngejawab, itu kan kalau ditanya kebiasaan kakak sebelum tidur apa itu jawabannya? Kalau ditanya biar romantis gimana kok jawabannya itu? Biar romantis apa ya? Biar romantis ya nggak usah dibuat-buat. Romantis itu bukan hal yang dibuat-buat, romantis itu keluar dari diri sendiri. Kalau dibilang kita romantis banget nggak juga ya. Iya. Secara ini kita nggak romantis banget, kita cuman kompak aja sebenarnya. Iya. Bahkan kadang ya kalau misalnya dia lagi nggak peka, gue suka sebel juga ada guys. Ya bisa
sini nungguin apa gitu ya, dia teh lagi main PS. Kadang gedek juga sih sebenarnya. Kadang itu kita mah dibilang romantis nggak romantis terus, cuman ya memang kita selalu kompak karena kita tim sukses. Intinya kita sama kayak pasangan-pasangan lainnya, pasangan-pasangan suami istri yang lainnya. Ada masanya kita ada kesel, ada masanya romantis segala macem. Cuman ya memang kalau secara umum, secara keseluruhan kita memang kompak aja gitu. Terakhir pertanyaan terakhir nih, udah panjang videonya. Dari Gugun Adriansah, tips supaya hubungan tetap langgeng. Karena biasanya kalau orang mau nikah suka banyak godaannya. Oh, kalau memang mau nikah itu memang banyak ini. Kalau aku sih bukan godaan ya, cobaan. Kalau godaan sih alhamdulillah aku nggak ngerasain godaan. Kalau cobaan banyak. Terus kayak gini sih, kayak beda pendapat misalkan ini harus gini, pasti ada aja berantem nanti tuh kalau mau nikah ya nih. Ada aja perdebatan ABCD ya. Intinya jangan, kalau ketika ada perdebatan jangan pakai full emosi. Pikirin baik-baik, matang-matang apa yang harus dicari. Pikirin matang-matang jalan keluarnya, bukan pikirin matang-matang gimana marahnya. Jadi cari jalan keluarnya, tengahnya gimana nih enaknya. Jadi acaranya bisa terjalan dengan sempurna gitu kan. Kalau cobaan mah pasti ada aja nanti pas mau lebaran. Mau nikah. Ya intinya kita nggak bisa menghindari yang namanya cobaan ya. Kalau godaan aku sama Sarah nggak ngalamin itu. Tapi kalau cobaan emang bener-bener ya itu dari kita LDR terus sampai udah deket hari mau nikah juga kita malah sering berantem. Ribut. Apa sih, aduh pusing malah aku tuh sampai gitu. Kayak tiap hari ada masalah gitu. Kadang aku tuh sampai ibaratnya sampai mau bernapas aja salah gitu loh zaman dulu tuh. Aku mau kentut aja salah gitu. Nah kayak gitu tuh aku. Apa sih kamu gitu? Cuman intinya cara menyelesaikannya ya udah tarik napas. Kalau cewek tuh biasanya untuk melegakan itu biasanya nangis. Kalau laki-laki berak. Terus ya udah tarik napas, ya healing diri sendiri aja. Nanti udah kalau misalnya udah tenang baru ngobrol sama-sama enak ya. Kamu maunya apa sayang? Gitu. Aku maunya malam pertamanya begini begitu. Nah, itu kan enak gitu. Ya udah intinya mah ya begitu. Ya udah sampai sini dulu video Q&A-nya. Mudah-mudahan sebagian yang dijawab ini mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya dan semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Karena subscribe itu nggak usah gitu-gitu. Bocah yang baru sunat aja tahu subscribe itu gratis. Dadah. Bye.